Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan monthly reading bulanan ya, untuk energi cinta, asmara, dan yang berhubungan. Jadi single dan yang berpasangan. Yang single aku akan baca untuk yang sesi pertama, yang couple, yang berpasangan aku akan baca untuk sesi keduanya. Maaf kalau bulan lalu aku skip karena berhalangan. Jadi ini adalah readingan cinta asmara untuk bulan Juli 2022. Selalu aku ingatkan sebelum aku mulai pembacaan bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung atau enggak dengan kondisi kamu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kamu, ini berarti bukan readingan untuk kamu ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, kalau tidak sesuai dengan readingannya, cara aku membacakan, akunya, videonya, penempatan iklan, durasi, dan lain sebagainya yang bikin kamu nggak suka, jangan dipaksain, cari yang sesuai kriteria kamu dan membuat kamu nyaman, ya. Kalau menyangkut orang lain, di dalam pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya. Dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Thank you buat semuanya yang udah mampir, yang udah memberikan support dan dukungannya. Yuk kita mulai pembacaannya, dimulai dari yang single lalu ke yang couple-nya. Timestamp ada di bawah, tapi tolong dibaca dan diperhatikan intronya selalu supaya ingat. Oke? Thank you. Yuk kita mulai pembacaan kita. Aquarius, Aquarius yang single, ini adalah pembacaan untuk kalian Juli 2022, Aquarius Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Waktu aku lagi shuffle, aku mendengar pesan seperti ini. Di dalam hidup ini, kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima dan menghargai gitu ya. Apa yang kita pikirkan, prinsip-prinsip kita, idealisme kita, cara kita gitu ya. Dan benar atau salah itu tergantung dari perspektif masing-masing. Ada orang yang di saat dia tidak sesuai gitu ya dengan orang lain dan memaksakan orang lain untuk mengikuti idealismenya mereka, saat mereka tidak bisa mendapatkan itu, mereka jadi nggak suka, jadi membenci, jadi seperti itu gitu loh, tidak bisa menerima. Tetapi bila kita bersama dengan orang yang tepat, walaupun kita punya perbedaan dari cara pikir kita, dari cara hidup kita dan lain sebagainya, termasuk prinsip idealisme yang tadi aku bilang, mereka pun bisa menghargai perbedaan tersebut. Buat beberapa dari kamu mungkin dalam menyatukan hal ini gitu ya dengan seseorang ini agak sulit dan itu menyebabkan pertengkaran, itu menyebabkan konflik gitu ya, di saat kamu berusaha mungkin membela diri kamu. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan dari kamu. Sehingga mereka nggak mau gitu loh. Cuman buat sebagian orang kadang-kadang mereka memaksakan diri untuk menyamakan, untuk masuk, untuk fit in gitu loh sama apa yang orang inginkan. Padahal mungkin itu tidak berfungsi untuk dirinya, tetapi dia memaksakan untuk ketemu dengan ekspektasi orang lain. Tapi kalau yang aku lihat dan aku rasakan waktu aku shuffle, mungkin akhirnya kamu stand up gitu ya, kamu akhirnya speak up gitu loh, berbicara ataupun melakukan hal yang perlu untuk kamu lakukan, tetapi ini nggak match dengan apa yang orang ini inginkan dari kamu, sehingga terjadilah konflik itu, sehingga mungkin sampai nggak ngomongan, sehingga mungkin sampai nggak berhubungan, ada yang ngeblok gitu ya, itu bisa jadi seperti itu. Oke, yuk kita lihat, itu adalah perasaan aku. Coba kita lihat apa katanya tarot. The Emperor dalam keadaan terbalik. Buat sebagian dari kamu, situasi dan kondisinya pada saat ini masih banyak yang perlu ditata, masih banyak yang perlu dibenahi gitu loh. Rasanya kayak masih berantakan, mungkin perasaan kamu, mungkin pikiran kamu masih belum
masih belum beres gitu ya. Kamunya mungkin jadi, susah mengontrol, susah untuk fokus, susah untuk mengendalikan diri dan lain sebagainya. Buat sebagian kamu ini ada satu situasi yang juga tidak jelas. Mungkin kamu sedang dekat dengan seseorang tapi kamu nggak jelas, "Gua harus nyebut dia apa ya? Status ini apa ya?" Karena ini masih di dalam pembacaan single. Tapi kamu juga kayak ngerasa tidak punya, kekuatan ataupun kemampuan gitu ya untuk mengontrol situasi dan kondisi ini. Kamu maunya apa, dia maunya apa gitu ya, tetapi kayak sesuatu yang belum jelas arahnya mau kemana gitu loh. Termasuk buat kalian yang mungkin, eee, apa ya, lagi lagi nggak jelas juga situasi dan kondisinya, juga perasaannya, juga pikirannya. Queen of Cup dalam keadaan terbalik, Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, The Moon card dalam keadaan terbalik. Queen of Cup dalam keadaan terbalik, kamu mungkin lagi sensitif ya, lagi emosi kamu lagi banyak turun naik, lagi gampang kepicu gitu ya. Kamunya lagi nggak nyaman juga di dalam perasaan kamu. Ya kalau dalam situasi yang nggak jelas begini ya pastinya antara ke kiri ke kanan ya, maju mundur ya, gue tungguin apa enggak ya dan lain sebagainya. Tetapi kayak kayak goncangan, lagi ada goncangan gitu loh di dalam kehidupan kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu baru berpisah dengan seseorang dan kamu masih masih belum kembali stabil gitu ya di dalam perasaan kamu. Mungkin kamu masih banyak mikirin, mereka karena mungkin ini Seven of Pentacles ya, apa yang kamu coba usahakan, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu upayakan gitu ya, apa yang kamu investasikan ini tidak berbuah ataupun berhasil seperti apa yang kamu inginkan, harapkan. Dan di sini buat beberapa dari kamu juga mungkin, mmm, kayak tidak mau lagi berurusan, nggak mau dealing lagi dengan hal dan situasi ini, orang ini gitu ya. Udah cukup deh kayaknya dia cuman bikin gua, apa ya, mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang nggak jelas. Ya kadang-kadang dia mau, kadang-kadang dia enggak, kadang-kadang dia anget, kadang-kadang dia dingin, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi, kadang bilangnya iya, kadang bilangnya enggak. Dan mungkin banyak sekali hal yang bikin kamu jadi, "Ah, ribet amat sih. Udah ah, gua males." Bisa jadi karena si The Moon card di reverse. Sesuatu yang kamu tadinya pikir, tapi kamu hanya bisa berasumsi kalau yang aku lihat The Moon card, perasaan gue begini deh, kok taunya begitu gitu loh. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang tadinya kamu tidak lihat, tadinya kamu tidak ketahui, tadinya kayak kamu ada di dalam gelap gitu ya. Terus dengan The Moon card ini dalam keadaan terbalik, ini kamu mendapatkan kayak pencerahan. Kamu kayak bangun gitu, kayak melek gitu dan melihat hal ini sehingga kamu bisa mendapatkan pengertian, pemahaman. Ini bisa jadi hal-hal yang dirahasiakan. Mungkin waktu kamu lagi PDKT ya, yang kamu pikir adalah A. Mungkin ini contoh. Tadinya mungkin orang ini ngakunya single. Mungkin tadinya orang ini apa ya, banyak pembicaraan dia atau hal-hal yang dia utarakan yang ternyata kamu baru tahu kenyataannya setelah kamu makin mengenali mereka. Taunya udah nikah, taunya udah punya pasangan, udah punya pacar, gitu loh. Ataupun tadinya ngakunya kerja di sini, tadinya ngakunya kerja di mana gitu ya, taunya enggak, pengangguran. Tadinya baik-baik aja, taunya kok jadi suka ngambek, jadi apa, yang tidak sesuai pokoknya. Hal-hal yang tidak sesuai ini ataupun hal-hal yang tadinya kamu tidak ketahui, yang tadinya kamu lihat karakternya menyenangkan, kok taunya sekarang jadi nyebelin gitu ya.
Bisa jadi seperti itu, tetapi ini kamu mendapatkan pencerahan, kamu jadi melek dan kamu jadi tahu apa yang harus kamu lakuin dari ketidakjelasan yang kamu sedang hadapin ini. Ya kan, kalau kamu dalam keadaan gelap, gua kemana ya? Kamu ngeraba, kesini kepentok, begitu nyala lampunya kamu jadi tahu, oh kenapa ya? Oh ternyata di sini ada halangan. Oh ternyata di sini ada balok. Oh di sini ada. Itu membantu kamu untuk melihat. Ada orang yang mau ngelihat, ada orang yang nggak mau. Nah, kalau yang aku lihat di sini, ini kamu akhirnya tahu gitu loh. Kalau aku ngelihat di sini, ini juga merupakan kebenaran ya. Si Hierophant ini saat kamu tidak memburu-buru waktu, kamu jadi bisa melihat segala hal eksternal dan internal kamu yang membuat kamu bisa mengerti kenapa sesuatu ini tidak bisa berfungsi dan berjalan. Di sini ada satu ikatan, ada satu komitmen, ada satu hubungan. Mungkin buat beberapa dari kamu, ya, ini adalah hal yang menghalangi, gitu ya. Kenapa jadinya kamu tidak bisa mencapai sesuatu bersama dengan seseorang yang tadinya kamu dekat mungkin. Misalnya contohnya, ya mereka masih terikat dengan seseorang bisa jadi ya, ataupun hal-hal yang mengikat seseorang yang membuat dia tidak bisa maju ataupun berkembang. Contohnya, ya tadi itu, kamu berhubungan dengan orang yang masih terikat dalam satu status bisa, ataupun mungkin ada hal-hal yang mengikat dia dari masa yang sudah jadi latar belakangnya itu. Dan mungkin kamu di sini dengan Strength card dalam keadaan terbalik, kamu udah habis kesabaran gitu loh. Daripada nggak jelas ngelakuin segala sesuatu nggak jelas, dan kamu mungkin pengennya, gua nggak pengen digantungin atau ngejalanin sesuatu yang juga menurut gua nggak jelas, karena gua nggak pengen membuang waktu, gua nggak pengen buang tenaga, gua nggak mau buang usaha gua untuk sesuatu yang nggak pasti. Ini kalau yang aku lihat, buat kamu yang relate, ini ke arah sana. Kamu tidak mau membuang waktu berinvestasi kepada sesuatu yang tidak pasti. Apalagi kepada sesuatu yang banyak layernya, yang banyak ditutupin. Gitu loh. Udah hilang kesabaran. 3 of Wands. Karena kamu disuruh nunggu terus. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang tadinya gue tuh udah nggak nyaman sama hubungan gue, makanya gue bisa deket sama lo dan lain sebagainya. Tapi kok lo nggak udahan sih? Ada apa? Ada aja alasannya, dan kadang-kadang dia pun dengan emosinya yang nggak jelas juga. Lama-lama kamu nggak bisa keep up gitu loh. Lama-lama kamu, ya gue terus terus berusaha memahami, udah cukup. Sekarang guanya kapan dipahaminnya? Gua dengan keinginan gua gimana? Gitu loh. Sedangkan mereka tidak berani mungkin memutuskan atau memberikan kejelasan. Ya kamunya mungkin sudah merasa udah cukup gua kasih waktu. Udah cukup gua berusaha dan gua udah gak mau lagi. Gua udah gak mau lagi karena gua gak tahu ini akan bagaimana di kemudian, gitu loh. Melihat ketidakjelasan ini, dan kamu kalau yang aku lihat udah cukup melihat ya dengan The Moon card ini, hal-hal yang perlu kamu lihat yang membuat kamu enggak deh, karena gue sudah habis kesabaran gue udah gak bisa, ini kayaknya di luar kontrol dan kendali gue, dan gue perlu melakukan hal yang seharusnya gue lakuin. Gue udah cukup ada di sini,
udah cukup menunggu. Itu yang aku lihat dari cerita di kartu ini. Oke, terima kasih sudah nongkrong di sini dan melihat readingan ini. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Namaste. Ini adalah untuk Aquarius yang berpasangan, ya, yang berpasangan energi cinta asmara Juli 2022. Waktu aku lagi shuffle, buat sebagian dari kamu, mungkin kamu lagi menjalani satu hubungan yang kok kayaknya sulit gitu ya. Kamunya lagi down, lagi kehilangan harapan, nggak tahu harus berharap apa ya sama kemudian hari untuk hubungan ini gitu. Karena mungkin buat beberapa dari kamu, kamu seperti rasanya hanya menunda-nunda ataupun menahan-nahan satu satu konflik gitu loh, tetapi tidak menyelesaikan hal tersebut. Itu untuk sebagian dan itu yang sesuai dengan apa yang aku rasakan waktu aku lagi nge-shuffle ya. Tapi kita coba lihat apa katanya tarot untuk bulan Juli. Five of Cup dalam keadaan terbalik, rekonsiliasi atau perbaikan di dalam hubungan ya. Berusaha memperbaiki hubungan juga bisa. Dengan Five of Cup ini mungkin yang tadinya udah sempat mau pisah ataupun lagi berantem besar ataupun ada yang membuat kesalahan yang menyakiti komitmen ini, dan tadinya mungkin sempat ambil waktu masing-masing, tetapi akhirnya kalau yang aku lihat di sini lagi coba deh kita perbaiki dulu, coba deh kita usahakan, masih belum menyerah ya. Ya, Ten of Swords dalam keadaan terbalik, masih belum menyerah, masih punya tenaga gitu ya, masih pengen berusaha untuk memperbaiki sesuatu. Walaupun udah banyak sekali hal yang membuat mungkin tidak nyaman ataupun bahkan mungkin ya biasanya itu saling menyakiti gitu ya. Ataupun hal-hal yang nggak enak gitu ya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat masih ada upaya untuk memperbaiki situasi di dalam hubungan ini antara kalian berdua. Ini bisa kamu yang ingin, ini bisa pasangan kamu yang ingin, ataupun ini bisa ya dari pembicaraan keduanya. Ya udahlah, yuk kita upayakan. Ini bisa sedang ataupun telah terjadi ya. Two of Cup dalam keadaan terbalik dan Justice dalam keadaan terbalik. Tetapi kalau yang aku lihat dengan Justice dalam keadaan terbalik, ini ada satu sisi yang merasa nggak adil. Ini nggak fair, nggak adil buat gua. Ini bisa jadi yang tadi aku bilang, ada satu sisi yang pengen memperbaiki, tetapi satunya bisa jadi sebenarnya udah nggak pengen. Yang satunya masih mau berusaha, yang satunya ya udah ogah-ogahan. Two of Cup, chemistry-nya, frekuensinya udah beda kalau yang aku lihat di sini. Kayak rasanya kamu coba bayangin kalau misalnya ada dua orang dalam satu hubungan tetapi satunya ngomong kemana atau tujuannya kemana, perasaannya kemana gitu ya, atau rasanya di mana, yang satunya berbeda. Ini udah nggak, kayak susah untuk rasa kata saling itu udah nggak balance gitu loh. Dengan Justice juga bisa jadi ada orang yang tidak jujur dengan rasanya. Mungkin dia nggak mau, tetapi ya rasanya kayak gue juga nggak fair juga kalau misalnya gue nggak mau, ya udahlah gue jalanin aja. Padahal dia sudah tidak mau ada di situ. Dia udah tidak mau berusaha. Akhirnya apa yang kelihatan, yang nampak adalah ya dia kayak ogah-ogahan, dianya juga maunya ya kayak mau apa ya, kayak nggak ada usahanya lah gitu. Tapi buat beberapa dari kamu, ini kayak memaksakan
memaksa menjalani satu hubungan yang sudah tidak sepadan gitu, sudah tidak seimbang, sudah tidak sejalan. Tapi buat beberapa dari kamu kayak mempertahankan si status ini, ya, mungkin buat sebagian spesifik sekali, ya udahlah, untuk anak, untuk keluarga, nanti ribet harus urusan hukum dan segala macem. Ya udahlah, dipertahanin aja, walaupun gua nggak happy, walaupun gua tersiksa, walaupun dia dengan sikap dan tingkah lakunya nyakitin gue, cobalah gua upayakan. Queen of Swords dalam keadaan tegap, dan Five of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau aku lihat di sini, satu sisi ini udah ngomongnya pun tajam, ya, kadang-kadang mungkin kasar, ya, tidak peduli dengan, karena dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia pengen, dan dia berani untuk itu, dia nggak punya ketakutan gitu ya. Misalnya ini berhubungan dengan si hubungan, maksudnya dengan apa yang terjadi ini, kayak gue tuh udah siap untuk sendiri, gue udah siap untuk ngelepasin semuanya. Tetapi yang satu, kalau yang aku lihat, masih mencoba dan nerima gitu loh. Jadinya perlakuan si orang ini dengan segala hal yang mendasari dia untuk, gue tuh sebenarnya pengen, akhirnya dia merelakan dirinya untuk diperlakukan apapun yang orang ini lakukan. Karena apa? Karena dia pengen, masih belum menyerah. Gue masih pengen nyoba, gue masih belum nyerah. Padahal dia mungkin sudah tahu, gue ada di mana, dia ada di mana. Gue rasanya ke dia gimana, dia rasanya ke gue gimana. Dan mungkin orang ini ya jadi tidak melakukan hal yang dia pengenin karena ketahan gitu loh. Tapi dia juga nggak mau, kalau yang aku lihat sih nggak mau berpura-pura gitu ya. Dia kayak udah solid dengan keputusan dia gitu loh, dengan inginnya dia apa. Tapi karena ini mau coba, ya udahlah coba. Tapi gue nggak mau berpura-pura bahwa gue bisa mencintai lo, bahwa gue mau sama lo, bahwa gue pengen di sini. Gue nggak bisa berpura-pura. Kalau lu pengen nyoba, ya udah, tapi telen nih apa yang gue lakuin. Rasanya kayak begitu. Terima ya apa yang gue lakuin. Gue ya mau semau gue. Karena dia ngerasa gue fine aja dengan diri gue sendiri gitu loh. Ace of Wands dalam keadaan terbalik. King of Swords dalam keadaan terbalik. Karena ya apa yang dia mau tuh nggak match dan dia sadar. Tapi nggak semua orang berani untuk, oh ini nggak match, ini nggak sesuai dengan gue, ya udah. Kadang-kadang ada orang walaupun nggak match, walaupun nggak ada chemistry, walaupun udah hambar, walaupun udah apa, dipaksain aja for the sake of apa ya, untuk apa yang dia ingin percayai, ngerti nggak kamu? Nah ini yang seringkali membuat orang tuh maksain, walaupun dia diperlakuin gak baik, walaupun dia udah ngelihat yang sininya juga udah gak ada timbal balik, walaupun dia ngerasain chemistry-nya udah buyar gitu ya, walaupun dia diperlakuin seperti apa, enggak, yang penting gua punya ini. Karena di sini kalau yang aku lihat dengan Ace of Wands dan King of Swords dalam keadaan terbalik, nih kayak ngomong aja udah males gitu loh. Bahkan mungkin buat beberapa ini sama sekali nggak omongan.
Mungkin tinggal dalam satu rumah ya, kalau buat yang berkeluarga tinggal satu rumah, ataupun mungkin dalam satu status pernikahan, tapi udah nggak ngomong, udah lo gue, udah nggak ada gairah, udah nggak ada seleranya, udah capek, udah nggak pengen. Ini buat satu sisi nih udah kayak begitu. Dan di sini kalau aku lihat banyak sekali kebohongan. Banyak kebohongan kadang-kadang ya apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada kebohongan yang padahal ini bukan yang dia inginkan, tetapi dia paksakan. Dengan bilang nggak apa-apa, gue nggak apa-apa, gue nggak apa-apa, gue nggak apa-apa gitu. The Hangman dalam keadaan terbalik, Page of Cup dalam keadaan terbalik. Dan mungkin ada si pihak ini yang bisa jadi melakukan hal yang seperti mungkin berbohong, mengkhianati, bisa jadi gitu ya. Tapi dengan The Hangman dalam keadaan terbalik ini udah ada satu yang punya satu keinginan solid untuk melepaskan diri dari hubungan ini. Dan dia mungkin sudah melakukan gitu loh, melakukan upaya-upaya dia untuk bikin si pasangannya ini ngerti, gua tuh udah nggak mau, gua udah nggak pengen. Karena apa yang dia pengen tuh nggak dia dapetin di situ. Dan akhirnya dia juga sadar gitu ya, dengan gue begini kan gue nyakitin lu terus, tetapi selama orang ini tidak mau, terus mau gimana? Padahal sih sebenarnya ya kalau nggak mau aja gitu ya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke ranah rumah tangga dan lain sebagainya kan juga susah gitu. The Hangman, buat sebagian dari kamu ini ada rasa kayak ngerasa digantung. Sebagian dari kamu, ini kalau yang aku lihat ya ada orang yang dia udah apa ya, nggak bertanggung jawab gitu loh, ataupun tidak memikirkan, tidak mau menjalankan tanggung jawabnya. Akhirnya membebankan si tanggung jawab itu kepada pasangannya. Jadi dia yang ngurusin, dia yang repot, dia yang... Nah orang ini itu masih yang ngikutin aja sampai mungkin dia ada kebutuhannya, ada keinginannya yang membuat dia ya masih ada di sini. Hingga sampai dia benar-benar menemukan satu hal, ataupun mungkin bahkan kalau sampai kejauhan gitu ya, menemukan orang lain yang bikin dia nggak bisa dikontrol lagi. Tapi kalau yang aku lihat di sini, sudah kerap ditunjukkan bahwa orang ini sudah punya satu keinginan yang set, gue udah nggak mau di sini. Dan dia tunjukkan itu dalam perilakunya, dalam perkataannya. Tinggal si orang ini sadar, oh iya udah nggak bisa lagi dipertahanin. Udah nggak bisa lagi dijalanin, udah nggak bisa lagi dibuat berfungsi. Karena dia masih melakukan banyak upaya gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ada energinya Libra, your energy, Gemini, ya, Capricorn,
Pisces, Cancer, Scorpio. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Ya, oke, ini adalah pembacaan untuk Aquarius. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.